Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Buka puasa ditemani kopi Sumendog dari khas Palembang, kiriman Ustaz Syafi'i, sahabat GSN Palembang. Alhamdulillah, bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan ini restorasi dari sebuah golok tebas pabrikan. Kalau identifikasi saya seperti itu, ketika dikirim tanpa sarung, tanpa handle, handlenya hanya kain yang dililitkan pada handle. Terus sudah kita selesai, kita restorasikan untuk handlenya seperti ini, depan belakang dural, ada pin, terus full gale sono keling, pasti simit meetingnya juga di pin ini. Terlihat model-model rainbow gitu ya, ini modelnya. Nah, bentuk bilanya seperti ini, rainbow. Ini ada pin, ada lubang ngeplongnya di sini. Biasanya kalau beli pabrikan itu seperti ini. Nah, ini di sini ditulis komando, jadi pisau komando. Terus untuk grafir di sini seperti ukiran naga ya, dan dalam sekali. Ini sayangnya yang sebelah sini nih yang sayang sekali. Ada lafaz Allahu Akbar. Ini terlalu dalam sih. Kemarin saya berpikirnya, loh kok kenapa ada lafaz di sini? Karena kalau mau dipakai menyembelih itu sebaiknya jangan dikasih lafaz gitu di bagian bilah kita ini, jangan sampai. Mending kita grafir misalkan logo komunitas, semisal Juleha Indonesia, Juleha GSN, terus dikasih namanya sendiri atau nama masjidnya. Itu malah mending daripada ada lafaz gitu. Ini untuk seluruhnya sahabat-sahabat GSN, jangan sampai ada lafaz seperti ini. Dan ini sangat dalam sekali loh, ini kayak bukan laser ini sepertinya, sangat dalam. Jadi kalau pun toh digerus nggak bisa, habis separuh ini kalau digerus. Pasti nanti semisal pun toh hilang, ini pasti akan jadi 1 mili mungkin. Jadi nggak bisa kita untuk menghilangkan ini yang sangat dalam sekali grafirnya. Ini sangat disayangkan sekali ya. Ketika kita menyembelih, diusahakan khususnya untuk DKM masjid ini. Biasanya kalau Idul Kurban keterbatasan media untuk nyacah-nyacah, sehingga ngambil dari gudang banner. Ini yang di kota-kota biasanya, kalau di desa kan jarang. Di kota-kota itu kan banyak sekali, setiap masjid, langgar musola itu pasti punya banner-banner yang sudah tidak dipakai, yang hanya dipasang untuk momentum tertentu, semisal Maulid Nabi, semisal Gebyar Muharram, atau menyambut Idul Fitri, ucapan Idul Fitri, terus menyambut Idul Adha. Nah itu kan dipasang bannernya, terus selesai digulung, dimasukkan gudang. Nah itu kan sudah tidak dipakai, maka dibuatlah alas atau lantainya ketika Idul Kurban buat nyacah-nyacah. Dipikirnya sudah nggak dipakai dan ini kan tempatnya bersih begitu, lebih mudah cara membersihkannya nantinya. Tapi pemilihan banner harus tepat. Ini yang perlu digarisbawahi. Saya pernah di sebuah masjid, saya lihat, jadi ngelus dodo akhirnya saya. Terus saya bisikkan, saya sampaikan kepada ketua panitianya, tolong banner yang itu diangkat, karena itu ada lafaz basmalahnya. Biasanya kan ucapan Idul Fitri kan gitu, takbir dulu ada tulisan, dan itu lafaz takbir Allahu Akbar, terus Bismillahirrahmanirrahim, kami panitia masjid ini. Nah itu lafaz itu kan tertulis di banner, terus dipakai
diinjak-injak orang, bawa najis, bawa darah, daging dan sebagainya, itu ya Allah, saya lihatnya sangat miris sekali. Kenapa kok minim banget gitu, kok nggak tahu gitu, kenapa gitu. Jadi mohon buat yang paham, yang tahu, yang kebetulan menonton, menyaksikan tayangan ini, ketika ada kejadian tersebut, hal-hal yang saya sampaikan tadi disampaikan kepada pengurus, kepada panitia. Ketika sudah terjadi, diangkat aja, dibersihkan, diangkat. Malati gitu loh, bahayanya itu malati, repot gitu kan. Ya seperti itu. Termasuk juga ini. Jadi ya kembali ke pemiliknya, terserah. Sudah, yang penting ilmu sudah saya sampaikan. Ini ya. Ini awalnya dikirimnya ala kadarnya, sudah sedikit karatan, tidak ada handle, dan ini kita kasih handle dan serangka. Terus minta stoppernya seperti ini. Ini mau awalnya minta stoppernya agak panjang. Kalau stoppernya panjang itu dibuat dorik, nyangkut, repotnya nyangkut. Nah kalau seperti ini enaknya buat dorong pro, posisi lehernya, moncongnya dongak ke atas kencang, itu dorong pro bisa. Kalau dorong digenggam begini saya bisa, itu dorong bisa. Untuk tarik modelnya agak sedikit melengkung ke atas tapi panjang, ini juga masih bisa karena ini kategorinya cukup panjang. Kalau menurut saya ini pabrikan ya, saya mengidentifikasinya dari tulisan komando dan grafir naga ini dan bentuknya. Sepertinya ini untuk tebas. Panjangnya kategori 34,5 atau mungkin 35 cm mungkin awalnya gitu ya. Terus terlebar di bagian ujung ini hampir 4 sentian, kurang 2 mili. Terus sekarang ketebalannya yang tertebal ini 2 mili, 2 milian tebalnya. Nah seperti ini ya, kita cek di tisu. Kalau dipakai sembelihan harus mampu di slice tisu. Tanpa rikaso ini mampu dia ngebelah tisu. Yang terpenting harus memiliki stropping dan sharpening. Untuk sharpening terserah mau pakai yang mana. Kalau handmade seperti ini masih ada sisa 2 handmade-nya. Ini panjang 29, jadi enak, lega. Kalau pas ketemu golok-golok 35 itu mampu dia seperti ini. Tapi kalau sharpening yang biasa-biasa itu agak-agak pendek. Kalau belum terbiasa susah. Ini seperti ini cara merapikan mata bilahnya. Terus di stropping, ketika dipakai di Idul Kurban insya Allah nanti akan mampu tajamnya. Diperhalus dulu dengan stropping begini, stropping kulit. Tisunya sudah habis. Set. Oke ya, tidak sobek. Set. Sudah mampu di tisu, berarti dia di kertas HVS, kertas koran dan kresek mampu. Kehalusannya seperti ini, rata. Di ujung bagian melengkung ini halus banget tajamnya, no. Dan ini kalau saya tidak salah mengidentifikasi ya, ini pabrikan tapi tidak terlalu banyak kandungan stainlessnya atau kromiumnya, jadi masih ada komposisi karbonnya, sehingga tadi itu mampu slice tisu, mampu ditajamkan. Nah ini nilai plusnya. Nilai minusnya ini tadi, kenapa gitu loh, kenapa ada lafadz Allah di sini. Bukti kalau banyak kandungan karbonnya nih, hitam-hitam ini, meskipun dibersihkan
pakai grade berapapun, insya Allah hitam-hitam ini tetap ada. Ini justru tinggi kandungan karbonnya, dan nilai plusnya, kabar gembiranya daripada kandungan karbon yang tinggi, dia hasil ketajamannya luar biasa. Jadi seperti ini tadi di ujung ini ya. Nah, jadi wah enak banget kalau dipakainya, itu enak banget. Makanya tidak salah kalau Bapak yang memiliki ini direstorasi, ya saya dukung. Kalau ini awalnya saya nggak tahu, ini konsultasi komunikasinya dengan Bu Admin, tahu-tahu ada kiriman, saya buka, loh kok kayak gini gitu, kok parah banget. Terus saya lihat-lihat, oh ini tulisan komando, berarti ini pisau pabrikan, tapi karena kandungan karbonnya tinggi, nah, seperti ini ketajamannya. Insya Allah enak ini kalau dipakai untuk Idul Kurban, menyembelih sapi dan kambing. Tentunya ini sediakan 2 alat penting ini. Ini sudah beres, sudah rapi, rapat, buat koleksian bisa dipajang. Tapi tentunya saya sampaikan lagi, untuk material yang kandungan karbonnya tinggi, jangan lupa dikasih krim oles bilah, singer oil, baby oil, minyak zaitun. Kalau krim sifatnya gel itu awet, bisa berbulan-bulan. Tapi kalau sifatnya oil itu 2 minggu harus dicek, karena nanti karbonnya naik, akhirnya karatan. Nah itu jangan sampai. Jadi amannya dikasih krim, ketika dipajang, keren. Nanti ketika dipakai, ini seperti ini cakepnya. Digenggaman enak. Untuk style sembelihan, mau gaya dorong model saya menggenggam seperti ini, 2 tangan, just itu bisa. Mau dorik bisa, mau dorong pro bisa, tarik murni juga bisa. Tarik murni model melengkung kalau di bawah minimal 30 ini agak susah, karena modelnya rainbow gitu. Tapi ini 35, sehingga insya Allah tetap nyaman dan aman, enak dipakainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.